Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kuliah subuh Ramadan kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang bahaya berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala berdiri di atas beberapa pilar, yaitu diantaranya menjalankan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian membayar zakat, kemudian nanti ada melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Itu secara umum adalah pilar. Agama Islam juga memerintahkan kita untuk senantiasa berada dalam koridor yang benar. Ajaran-ajaran yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan tradisi para salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in dan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah salat, puasa, zakat. Apa manfaat dan apa kedudukan puasa, salat dan zakat, dan apa nanti bahaya bagi orang yang berpaling dari mengerjakan salat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat? Dia tinggalkan, dia berpaling, dia tak melaksanakan. Apa bahaya dan apa ancamannya? Ini dimuat diantaranya dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ada sebuah kitab kumpulan hadis-hadis sahih di luar hadis sahih Bukhari dan di luar hadis sahih Muslim. Di antaranya sahih Al-Hakim dengan nama kitab Al-Mustadrak. Juga ada kitab sahih Ibnu Hibban. Juga ada kitab sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis-hadis sahih itu tidak hanya terfokus pada sahih Bukhari dan sahih Muslim, tapi di sana ada karya-karya ulama di luar sahih Bukhari, sahih Muslim juga memuat hadis-hadis sahih. Di antaranya Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, bahwa Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan apa bahaya dan apa ancaman dan apa bagaimana fungsi kedudukan salat, puasa dan zakat dan perintah-perintah lainnya. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna awwala maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu. Sesungguhnya awal yang Allah wajibkan atas umatku sebelum yang lain-lainnya. Sebelum kita diwajibkan puasa, sebelum kita diwajibkan sedekah, zakat, haji, yang paling pertama Allah wajibkan atas umatku, umat Islam, adalah salat 5 waktu. Lalu Nabi Muhammad bersabda lagi, wa awwalu ma yurfa'u min a'malihimus shalawatul khamsu. Dan awal amalan yang diangkat kepada Allah oleh para malaikat adalah salat 5 waktu. Dalam riwayat yang lain, jadi Pak, kalau kita meriwayatkan hadis itu harus kita kaitkan dengan hadis-hadis lainnya.
Sebagaimana kita menukil Al-Quran, kita ikat dengan ayat-ayat lainnya sehingga sinergi. Karena sesungguhnya Al-Quran dan hadis itu saling sinergi. Tak mungkin bangunan itu saling berpencar dan saling bertentangan, tak mungkin, sebab agama Allah itu datang dari zat yang maha satu, tak mungkin Al-Quran itu berbeda-beda, tak mungkin. Ya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda bahwa setiap hari Kamis amalan hambaku diperlihatkan di hadapan Allah. Makanya kenapa aku puasa hari Kamis? Sebab setiap hari Kamis amalan setiap umatku diperlihatkan di hadapan Allah, dan aku pengen ketika amalanku diangkat ke langit aku sedang berpuasa. Kapankah itu? Hari Kamis, setiap hari Kamis. Dan amalan yang paling pertama dinaikkan oleh malaikat, ditontonkan di hadapan Allah, wahai Allah, ini amalan hambamu Muhammad Hatta. Nih fulan, ini ibu fulanah, ini ibu anu binti anu, ini bapak anu bin anu. Maka yang pertama kali diperlihatkan di hadapan Allah adalah sholat 5 waktu, sebelum yang lain-lainnya. Lalu Nabi Muhammad kembali bersabda, dan adalah awal yang nanti dipertanyakan atas setiap umatku di hari kiamat adalah sholat 5 waktu. Nanti ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita, moyang kita yang udah meninggal, bahkan kita meninggal, nanti kita akan mengalami hidup pada fase yang terakhir. Kita telah melewati hidup di alam arwah. Kita telah melewati hidup di alam rahim ibu kita. Udah kita lewati. Lalu sekarang kita hidup di alam dunia. Nanti setelah ini kita akan hidup di alam barzah atau alam kubur. Sebagaimana ayah kita, ibu kita sekarang sedang di alam kubur. Dan nanti setelah alam barzah kita lewati, kiamatlah dunia, maka kita akan mengalami fase yang terakhir, alam akhirat. Yang meninggal dunia semua dibangkitkan, yang telah wafat semuanya dihidupkan, dan yang pertama kali nanti akan dimintakan pertanggungan jawab atas setiap amalan umatku adalah sholat 5 waktu. Lalu Allah katakan, wahai malaikat, jika seandainya sholat hambaku bermasalah, unduru, lihatlah wahai para malaikat, idza dayya syai'an minha unduru. Jika ternyata dalam sholatnya ada cacatnya, ada kekurangannya, ada yang tertinggal dalam sholat 5 waktu, wahai malaikat, lihatlah sholat sunnah hambaku, tambahlah, sempurnakanlah kekurangan pada sholat 5 waktu tersebut. Jadi sholat taraweh kita, sholat rawatib sebelum zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, sebelum subuh 2 rakaat, itu adalah sunnah-sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ada taraweh, ada duha, ada sholat-sholat sunnah-sunnah lainnya. Gunanya adalah untuk menambal jika seandainya sholat wajib kita ada yang kurang. Lalu Allah katakan lagi, wahai malaikat, lihatlah puasa Ramadan hambaku, dan jika seandainya dia melakukannya ada kekurangan di dalamnya, ada yang cacat di dalamnya, lihatlah puasa sunnah hambaku, tambahlah kekurangannya, sempurnakanlah kekurangannya dengan puasa-puasa sunnah hambaku tersebut. Lalu Allah katakan yang ketiga, wahai malaikat, lihatlah zakat hambaku, jika seandainya zakat wajibnya ada yang kurang, ada yang cacat, tambahlah, tutupilah dan sempurnakanlah dengan sodakoh-sodakoh sunnahnya. Jadi sodakoh sunnah yang kita lakukan adalah untuk jika seandainya nanti
di hari kiamat dilihat oleh para malaikat, ternyata sedekah kita, zakat wajib kita ada yang bermasalah, ada yang cacat, maka ditambahlah oleh malaikat. Lalu Allah katakan, fayukhadhu dzalika ala faraidillahi bi'adlihi wa rahmatihi. Maka diambillah setiap solat hamba, setiap puasa Ramadannya, setiap zakatnya, diambillah itu sebagai kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad bersabda kembali, wa idza wajada fadlan wudi'a dzalika fi mizani hasanatih wa qila lahu udkhulil jannata masrura. Dan jika ditemukan ada lebihnya, ada pahala lebihnya pada solatnya, puasa dan zakatnya, maka Allah katakan, wahai malaikat, letakkanlah pada timbangan amalan hambaku, dan wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga dalam keadaan bahagia dan sukacita. Wa illam yujad, tapi ternyata jika tak ditemukan, solatnya udah ditambal juga masih kurang, puasanya oleh malaikat ternyata kurang semua, udah dicari bagaimana nambalnya, boro-boro nambal. Orang solat 5 wajib kagak pernah, apalagi solat sunnah. Yang wajib aja nggak dikerjakan, bagaimana yang sunnah? Dan ternyata sodakohnya juga demikian, zakatnya juga demikian, timbangannya jomplang semua. Tahu jomplang, Pak? Miring. Yang tinggi, yang berat bukan amal solehnya, tapi yang berat amal jeleknya, amal buruknya. Maka Allah katakan, wahai malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, ambillah hambaku itu, pegang kedua tangannya dan kedua kakinya, dan lemparkan dia ke dalam api neraka. Insya Allah. Itu malaikat Zabaniyah. Tahukah Bapak bagaimana malaikat Zabaniyah? Di Al-Quran dijelaskan, dan oleh baginda Rasul dalam hadisnya dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan anak istrimu dari api neraka. Jaga dirimu, jaga anakmu, jaga istrimu, jaga dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakar api neraka itu adalah dari manusia dan dari batu-batuan. Yaitu kalau bahan bakar mobil adalah bensin, kalau bahan bakarnya orang masak dari kayu bakar, nanti bahan bakarnya api neraka adalah batu dan orang-orang kafir atau orang-orang yang oleh Allah dijadikan sebagai ahli neraka. Alaiha malaikatun ghilaw, yang di atasnya ada malaikat-malaikat penjaga neraka, syidad, jahat, kata Rasulullah. Ghilad, bengis, besar, gede, kata Rasulullah. Malaikat penjaga api neraka itu wajahnya geseng. Tahu geseng, Pak? Mukanya hitam. Makanya satpam itu hitam, Pak, karena di bawah terik matahari, dan satpam sudah siap nanggung resiko. Karena jaga neraka ya gesem, hitam, api yang dijaga. Dan kata Rasulullah, malaikat Zabaniyah penjaga api neraka itu giginya ada taringnya.
Lalu ketiga kata Rasulullah, telah Allah cabut dalam hati malaikat Zabaniyah itu rasa belas kasih. Sebesar biji sawi pun tak punya belas kasih. Kalau di dunia masih ada belas kasihnya polisi, jaksa. Kita kasih duit 100 juta, apalagi 1 miliar, beres urusan. Betul? Betul? Tapi malaikat enggak ada gitu-gituan. Malaikat, bebasin saya dari api neraka. Tuh si Anu aja, nih gua kasih duit 1 miliar, agak laku. Tidak bisa. Sebab malaikat Zabaniyah telah Allah cabut, enggak ada belas kasih, enggak ada kompromi. Pokoknya telah Allah cabut, enggak ada belas kasih kepada ahli neraka sekalipun sebesar biji sawi. Tuh malaikat Zabaniyah. Dan kata Rasulullah, ini dimuat dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat yang tadi saya baca. Kata baginda Rasulullah, alaiha malaikatun ghiladu shidad. Besar, galak. Bagaimana besarnya? Kalau seandainya burung dibiarkan terbang dari pundak sebelah kanan malaikat Zabaniyah sampai pundak sebelah kiri dia terbang 2 bulan, terbang enggak nyampe-nyampe. Saking besarnya itu malaikat Zabaniyah. Jadi jangan berpikir kayak kita habisin polisi. Kan nanti ahli neraka jumlahnya miliaran. Kan penjaga neraka paling sedikit. Ya, jangan disamain dengan kayak di Indonesia atau kayak dunia. Kan nanti rakyat Indonesia jumlahnya 250 juta. Berapa sih jumlah polisi? Paling berapa? Kita kerubutin aja. Lah, malaikat kagak bisa dikerubutin sama ahli neraka. Orang gedenya, Masya Allah. Jika seandainya terbang dari pundak kanan pindah ke pundak kiri, 2 bulan dia terbang, enggak akan nyampe-nyampe burung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tuh dia. Bagaimana ancaman peringatan bagi orang-orang yang menjauh dari Allah. Jadi jangan menjauh. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Imam Ibn Katsir, peringatan itu adalah perintah Allah dan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang jauh dari peringatan Allah, salat itu peringatan Allah, belajar membaca Al-Quran, ibadah itu peringatan Allah, hayya 'alas shalah itu peringatan Allah. Siapa yang enggak mau datang menyambut peringatan Allah, hayya 'alas shalah, enggak mau ke masjid, tidak mau taraweh, tidak mau baca Quran, tidak mau zakat, tidak mau bayar haji, tidak mau bayar zakat, tidak mau puasa, berpaling dari agama Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya oleh Allah diberikan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Itu tadi Pak, yang pertama. Hadis ancaman bagi orang yang berpaling dari puasa, dari sholat, dari zakat. Kalau haji Pak, ini bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Nah sekarang ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Mungkin belum banyak tersebar. Pak Ustadz, bagaimana ini? Saya umur udah 40 tahun. Udah nyetor haji, jatahnya nanti saya haji 30 tahun lagi. Sedangkan umur udah
40 tahun, umur udah 50 tahun. Antriannya nunggu 20 tahun. Ini nanti termasuk Bapak Ibu, termasuk walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib bagi manusia mengerjakan haji semata untuk karena Allah bagi orang yang mampu. Nah, berarti Bapak tergolong tidak mampu. Itu termasuk nggak mampu. Sekalipun duit udah siap, badan saya sehat, tapi antrian terlalu lama, nunggu 30 tahun, maka Bapak Ibu termasuk gugur kewajiban haji, dan cukup umroh aja. Tapi daftar aja, Pak. Kalaupun nggak kesampaian, udah gugur. Kenapa? Manis tatoa. Sebab yang Allah wajibkan pergi haji adalah bagi yang mampu. Mampu di sini kata para ulama, betul. Mampu duit ada, yang kedua badan ada. Tapi sekarang ada lagi mampu di sini apa? Antriannya terlalu panjang, berarti gugur kewajiban haji. Tapi adapun daftar aja. Usaha manusiawi tetap kalau ada duit daftar. Ya, tapi kalaupun nanti udah daftar enggak juga maju masih antriannya 25 tahun sedangkan Bapak umurnya udah tua, itu termasuk di luar kemampuan manusia. Enggak wajib haji. Nah, Bapak Ibu kembali. Dalam kitab Az-Zawajir sebagaimana dituturkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari dari kitabnya Ihsadul Ibad ila Sabil Rasyad, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami khatimatul muhaqqiqin, penutupnya para ulama ahli tahqiq, ahli peneliti dalam ilmu hadis yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, dalam kitabnya Az-Zawajir berkata bahwa berkata ulama, baginda Rasulullah alaihi wasallam bersabda, man hafadha 'alaiha akramahu Allahu bi khamsa khisalin. Siapa yang menjaga salat 5 waktu dan menjaga perintah-perintah Allah lainnya, puasa dijaga, dilaksanakan, zakat dibayar, sedekah dia keluarkan duitnya, ada kelebihan harta dia berbagi, agama Allah dia ikuti, semua perintah Allah diikuti, terutama salat yang paling utama dia ikuti, Allah muliakan dia dengan 5 kemuliaan di dunia. Yang pertama, yarfa'anhu dhiqul 'aishi wa adzabal qabri, akan Allah angkat darinya kesempitan hidup dan akan Allah angkat darinya azab kubur. Jadi orang kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, subuh berangkat ke masjid, zuhur berjamaah, asar, maghrib, isya berjamaah. Mengapa berjamaah? Wajib bagi laki-laki hukumnya sholat berjamaah di masjid. Kata Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i berpendapat hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah sunnah muakkadah, yaitu tradisi Rasulullah dan para sahabat yang tak pernah ditinggalkan. Itu arti sunnah muakkadah. Kadang-kadang nih orang Betawi aneh-aneh. Enggak sholat di masjid berjamaah. Kan sholat berjamaah hukumnya sunnah. Dia kagak ngerti mana arti sunnah dan mana sunnah muakkadah. Padahal bukan sunnah, sunnah muakkadah. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kagak dosa. Itu arti sunnah. Tapi ini sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Yaitu tradisi Rasulullah, sahabat Nabi dan umat Islam yang tak pernah ditinggalkan. Tapi itu dalam madhab Syafi'i. Namun dalam madhab Hambali, Maliki dan Hanafi hukumnya wajib. Jadi berada di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib sholat berjamaah. Karena itu ibu-ibu, suaminya sholat di mana? Di rumah apa di masjid? Kalau suaminya sholat
Zuhur di rumah, asar di rumah, maghrib di rumah, tarawih di rumah. Bilangin, ayah pakai mukena aja. Sebab sholatnya di rumah, sholatnya anak kecil sama sholatnya perempuan. Apa dalilnya? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Dalam Quran surah An-Nur Allah berfirman, silakan dibuka Quran surah An-Nur. Fi buyutin, di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah yang telah Allah izinkan. Masjid itu, rumah Allah itu untuk dibangun dan ditinggikan. Silahkan mau bikin masjid 5 lantai, 10 lantai, silahkan bikin. Pak Ustadz nggak ada izin IMB-nya. Sebelum ada IMB Allah sudah mengizinkan. Bangun. Ntar nyusul aja IMB-nya. Telah Allah izinkan rumah Allah itu untuk ditinggikan dan disebut nama Allah. Makanya masjid itu buat nyebut nama Allah. Enggak boleh bapak-bapak, ibu-ibu yang mau suntik KB datang ke RT anu ngumumin di masjid, kagak boleh. Masjid bukan tempat ngumumin. Masjid itu hanya untuk berzikir kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, siapa orang yang ngumumin barang hilang di masjid, doakan kepadanya, semoga barangmu gak kembali. Sebab masjid tempat zikir, ibadah, bukan buat ngumumin barang hilang, ngumumin ada posyandu. Nah, begitu payah. Karena masjid itu hanya untuk zikir. Termasuk masjid bukan buat tempat buat transaksi jual beli. Nggak boleh. Jualan itu di masjid nggak boleh. Sebab masjid hanya untuk tempat zikir. Mengingat Allah. Termasuk menuntut ilmu itu adalah zikir. Ngaji itu zikir. Ingat-ingat Allah. Agama Allah diingat-ingat. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih, yaitu salat 5 waktu. Bertasbih di sini bukannya bertasbih, nyebutnya tasbih tapi maksudnya salat. Itu namanya dalam ilmu balaghah itlaqul juz urida bihil qul, disebut adalah tasbih tapi maksud adalah salat. Penyebutannya sebagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Bertasbih di rumah Allah itu di pagi dan di siang hari dan di sore hari. Siapa? Rijal. Allah mengatakan laki-laki sejati. Jadi laki-laki sejati itu subuh di masjid, dhuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Kalau ada laki-laki subuhnya di rumah, dhuhur, asar di rumah, itu bukan laki-laki sejati tapi setengah laki-laki. Berarti ibu suaminya bencong. Kalau sholatnya di rumah berarti itu kata para ulama, sebab Allah pakai kata-kata rijal. Rijal, apa tuh rijal? Pejuang, pemberani, laki-laki, tulen. Itu namanya rijal. Laki-laki tulen, berani, tanggung jawab, maju, berjuang. Nggak pernah nyerah, nggak pernah lemah, semangat terus. Itu namanya laki-laki. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu, itu penjelasan tentang sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Nabi Muhammad seumur hidup tak pernah sholat berjamaah di masjid. Sekali-kalinya Nabi sholat di rumah, hanya sholat sunnah. Hukum sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu wajib di masjid. Adapun sholat sunnah, kata Rasulullah, perbanyaklah sholat sunnah di rumahmu supaya rumahmu jangan seperti kuburan. Adapun sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya di mana? Di masjid. Nah, siapa orang yang menjaga sholat berjamaah di masjid, Allah muliakan dengan 5. Yang pertama, yarfa'anhu dhiqal 'aish, akan Allah angkat kesempitan hidup. Pak, ini kunci Pak.
kunci sukses. Ngapa itu orang duitnya susah, nyari duit 2.000 nggak dapat, susah ngumpulinnya, nyari duit 5.000. Kenapa? Hayyalas shalah. Orang-orang ke masjid tidak pernah ke masjid dia. Orang-orang ke masjid, subuh ke masjid, zuhur, asar, isya ke masjid, nongkrong di pinggir jalan, ngerokok, ngopi. Maka lihat hidupnya Pak, susah. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dan sebaik-baik amalan takwa adalah salat. Kata baginda Rasul, wahai Rasul, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Salat tepat awal waktu. Dalam riwayat Imam Abdullah bin Mas'ud, apa amalan yang paling disenangi oleh Allah? As-salatu ala waqtiha ayul a'mali afdal. Amalan apa yang paling baik? Nabi Muhammad ditanya, beliau menjawab, sholat tepat awal waktu. Nggak ada ceritanya orang yang rajin ke masjid hidupnya susah. Kenapa? Sebab dia selalu berada dalam dekapan Allah Sang Pencipta. Sebagaimana bayi, kalau dijaga oleh babysitternya, dijaga oleh bapaknya, dijaga oleh ibunya, kira-kira bayi ini sehat apa sakit apa mati, Bu? Sehat, sembuh. Dia lauk, dia lapar dikasih makan, dia sakit diobatin, dia cebrik, dia kotor dimandiin. Manusia juga begitu. Kalau manusia itu dekat dengan Sang Pencipta Al-Khaliq, maka tak ada ceritanya hidupnya susah dan hidupnya merana dan hidupnya sempit rezekinya. Mengapa sempit rezekinya? Sebab dia tak dekat dengan Allah. Betul Pak? Betul Bu? Betul. Kan bayi begitu Pak. Coba bayi-bayi terlantar itu, yang pas dewasanya jadi ya orang-orang yang bermasalah. Kenapa? Sebab ayah bundanya tidak mendidiknya, tidak membimbingnya, tidak mengasuhnya. Maka jadilah anak jalanan. Tapi kalau anak itu dibimbing oleh ayahnya, oleh ibunya, jadilah dia anak sukses, orang sukses. Manusia juga begitu. Kalau manusia pengen sukses, dekatlah kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya, dan Allah berikan rezeki yang tak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam Quran surah At-Talaq diulang-ulang sampai 3 kali. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bikin urusannya mudah, nggak ada susah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus dosa kesalahannya dan Allah lipat gandakan balasan dan pahala. Coba. Nah, ini ayatnya yang tadi saya baca. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Dhanka. Apa itu dhanka? Ada beberapa pandangan para ulama, yaitu siapa orang yang melawan perintah Allah dan menentang apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, dia berpaling darinya, dia cari agama lain, dia cari ajaran lain, maka baginya kehidupan yang sempit, yaitu di dunia orang ini tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kelapangan dalam dadanya, tapi dadanya sempit dengan kesesatannya. Wa in tana'ama zahiruhu labisa ma syaa wa akala ma syaa wa sakana haitsu syaa fa inna qalbahu ma lam yakhlus ilal yaqin wal huda fa huwa fi qalaqin wa khairatin wa syakkin. Maka siapa orang yang tak mau ikut agama Allah, petunjuk Rasulnya,
dia akan menghadapi kehidupan yang sempit. Apa itu yang sempit? Yaitu dijelaskan di sini, di dunia dia tak ada ketenangan, tak ada kenyamanan, hatinya gundah gulana, resah gelisah. Sekalipun makannya enak, tidurnya enak, tempat tinggalnya enak, zahirnya enak, mobilnya enak, maka selama hatinya tak ada keyakinan kepada petunjuk Allah, keimanan, maka hatinya penuh kegelisahan, penuh kebimbangan. Itulah kehidupan yang sempit. Dan itulah yang dimaksud dengan fa inna lahu ma'isyatan donka, baginya kehidupan yang sempit. Tuh, Pak. Bu, Pak, Bapak enak. Senderan di masjid langsung tidur. Betul? Enak nggak, Pak? Enak. Orang mau tidur harus minum obat dulu. Ibu-ibu, Pak Ustadz, saya ini susah tidur. Kenapa harus minum obat? Nah, bapak-bapak nggak pakai minum obat, langsung nyender dari tembok, tidur. Enak. Saya nggak punya pikiran, Pak Ustadz. Apa yang saya pikirin? Utang, ya adalah sedikit, nggak banyak, enak. Urusan sama orang saya nggak pernah ada masalah, tenang hati saya, nggak ada musuh, nyaman. Itulah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang harmonis. Tuh, kehidupan yang sempit. Apalagi yang dimaksud dengan sempit di sini? Satu, yang kedua, asyaqa, yaitu kemeranaan, kesengsaraan. Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka qala kullu malin a'taituhu 'abdan min 'ibadi qalla aw kathur la yattaqini fi fala khaira fi wa huwa dhanku fil ma'isyah. Setiap kali hambaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa orang yang berpaling dari agama Allah, salat ditinggalkan, tarawih enggak mau, puasa enggak mau, zakat enggak mau, duduk bersama ulama enggak mau, nongkrong terus di kafe-kafe, nongkrong terus di tempat-tempat minum-minuman, enggak pernah menuntut ilmu, enggak pernah belajar, enggak pernah ngaji, enggak pernah salat, maka kata Allah seolah-olah dalam ayat tadi, kata Imam Ibnu Abbas, setiap harta yang aku berikan kepada hamba dari hamba-hambaku, ada yang sedikit, ada atau yang banyak, lalu harta yang aku berikan kepadanya tak menjadikan ia dekat denganku, takut denganku, maka orang itu tak ada kebaikan dalam hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit. Seharusnya, Pak, orang yang paling dekat sama Allah itu adalah Presiden Prabowo. Sebab duitnya paling banyak. Abu Rizal Bakri, Sandiaga Uno, siapa lagi, Pak? Pak Suryo Paloh, duitnya paling banyak. Jumlahnya duitnya sampai triliunan. Mungkin sampai triliunan, sampai ratusan miliar. Seharusnya orang yang paling rajin ibadah adalah semakin dia tambah kaya, tambah tinggi jabatannya, semakin dekat dan rajin beribadah kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad, ngapa kakinya sampai bengkak? Kata baginda Rasulullah, ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, mengapa engkau sholat tahajud kakimu sampai bengkak? Paha bengkak juga, tapi main bola kakinya, bukan karena sholat. Kata Rasulullah, bukankah dosamu telah diampunkan oleh Allah, wahai Rasulullah? Bahkan yang akan datang dosamu telah diampunkan, yang lalu juga telah diampunkan. Kenapa sholatmu sampai seperti ini? Kata Nabi Muhammad, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah saya menjadi hambanya yang paling bersyukur? Kenapa? Karena dosa saya telah diampunkan, justru saya harus tambah rajin bersyukur. Karena bapak sukses, duitnya banyak dibandingkan yang lain, seharusnya bapak harus tambah bersyukur, harus tambah rajin ibadahnya, tambah sodakonya, tambah sayang kepada orang-orang susah, tambah sayang kepada warga miskin. Tuh, barulah dia akan mendapati hidup yang tenang. Ya, jadi seharusnya
ketika kita dikasih rezeki oleh Allah, ada yang sedikit, ada yang banyak, lalu menyebabkan kita punya mobil, tambah rajin ke masjid. Lah ini punya mobil tambah nggak pernah ke masjid. Kemarin belum ke masjid, mohon maaf, saya jauh rumah saya. Udah dikasih motor, malah nggak ke masjid. Dikasih mobil, malah jarang ke masjid, jarang beribadah. Berarti hamba ini sekalipun hidupnya nikmat, sesungguhnya dia hidup dalam keterombang-ambingan, hidup dalam kegelisahan, dan hidup dalam kegundahan. Itu Pak ya. Yang pertama. Yang kedua, saya singkat saja, udah habis waktunya Pak ya. Masih ada waktu? 15 menit lagi? Ya, itu yang pertama. Yarfa'anhu diqal aishi. Kata baginda Rasul, siapa orang yang sholatnya dijaga, ngajinya, nuntut ilmunya, baktinya sama orang tua, silaturahim, pokoknya perintah-perintah Allah dijaga, baginya kehidupan yang enak. Tapi kalau ditinggalkan itu semua, baginya kehidupan yang sempit. Akan Allah angkat darinya kehidupan yang sempit. Yang kedua, akan Allah angkat darinya azab kubur. Orang yang rajin ibadah tidak akan mengalami siksa kubur. Kalau dia meninggal, kuburannya berubah menjadi taman-taman surga. Kata baginda Rasul, nanti jika seseorang di hari kiamat, sebelum dia hari kiamat di alam kubur, orang beriman itu dikubur, maka datanglah laki-laki dengan wajah yang ganteng, pakaian yang bagus. Lalu ibu ini atau bapak yang sedang di dalam kubur bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Seolah-olah kamu datang dengan niat yang baik-baik. Maka kalau mayatnya orang beriman, orang soleh, maka laki-laki yang ganteng itu, yang pakaiannya bagus, menjawab, "Ana amaluka soleh." Aku adalah amal solehmu, dan sekarang aku oleh Allah diperintahkan untuk menemanimu di alam kubur. Jadi jangan takut Pak. Pak, jangan takut. Takut enggak? Ya takut juga Pak Ustadz. Ya takut juga, saya takut juga Pak saya. Kalau nanti saya mati gimana? Betul. Rumah yang begitu mewah, ubin yang begitu bagus kita tinggalkan. Lalu kita hanya ukuran 1x2, itu pun di dalam tanah. Nggak usah takut Pak. Nanti sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, haji kita, silaturahim kita akan Allah robah dalam wujud laki-laki yang ganteng, bajunya bagus. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu sampai hari kiamat. Tapi jika yang mati itu orang fasik, durhaka, orang kafir, tidak pernah sholat, tidak pernah tunduk, tidak pernah sujud, tidak pernah silaturahim, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, jika ia mati dan dikubur, maka datanglah seorang laki-laki, wajahnya serem, jelek, bajunya jelek. Lalu ahli kubur bertanya, "Siapa engkau?" Kelihatannya engkau datang dengan niat yang jahat. Dia menjawab, "Aku adalah amal burukmu yang diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu sampai hari kiamat." Lupa. Jadi siapa orang yang menjaga sholat, puasa dijaga, trawehnya dijaga. Kan traweh cuma setahun sekali Pak. Nanti setelah traweh kita juga nggak traweh-traweh lagi. Dijaga itu semua. Itu semua nanti akan berubah menjadi kenikmatan ketika kita di alam kubur. Akan Allah angkat azab kubur. Yang ketiga, yang Allah berikan hadiah bagi orang yang menjaga perintah Allah. Yang ketiga adalah yutihillahu kitabahu biyaminih. Akan Allah berikan amal catatannya, catatan amalnya dengan tangan kanan. Tangan berarti di ashabul yamin. Ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa ma'im masqub. Dia kelompok sebelah kanan yang diberikan catatannya dengan amalnya dengan tangan kanan. Nanti kita semua akan dapat rapot
Sebagaimana orang belajar ada rapotnya, kita hidup di dunia akan dikasih rapot. Jika kita orang baik, dikasih dengan memegang dengan tangan kanan. Berarti orang ini adalah fi 'aisyatir radiyah, dalam kehidupan yang nyaman, tinggal di surga. Tapi siapa orang yang diberikan catatan dengan tangan kiri? Ashabus shimal. Wa ma adraka ma ashabus shimal? Fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum. Tahukah engkau siapakah kelompok kiri yang diberikan amal catatan dengan tangan kiri? Wa ma ashabus shimal fi dhillim yahmum. Dia akan mendapatkan hukuman oleh Allah dari api neraka yang dinaungi dengan panas yang begitu panas, kayak orang masuk ke dalam oven yang begitu panas. Fi dhillim yahmum la baridi wala karib. Tak ada rasa dingin dan tak ada kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Tuh, bagi orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Yang ketiga, satu, Allah angkat kehidupan yang sempit. Yang kedua, Allah angkat azab kubur. Yang ketiga, Allah berikan catatan dengan tangan Yang keempat, ada 5. Yamshi ala sirati kal barqi. Nanti dia oleh Allah akan dibikin kekuatan. Apa itu? Bisa berjalan di atas jembatan Siratal Mustaqim bagaikan petir halilintar. Apa itu jembatan Siratal Mustaqim? Kata baginda Rasulullah dalam ayat Al-Quran, wa immikum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Dan tidak ada di antara kalian dalam Quran surah apa itu Pak? Surah Maryam, kecuali akan memasuki jembatan Siratal Mustaqim yang kata Rasulullah jembatannya lebih tipis dari rambut yang dibelah 7, dibentangkan, di bawahnya adalah neraka. Tak ada di antara umat Nabi Muhammad kecuali pasti oleh Allah akan dipaksa melewati jembatan Siratal Mustaqim. Tsumma nunajjil ladina taqaw, kemudian akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dalam melewati jembatan Siratal Mustaqim. Wa nadharu zalimina fiha jithiya. Namun ada orang zalim yang tak bisa melewati, dia berlutut di hadapan Allah, minta ampun, minta maaf karena dahulu di dunia tak pernah sholat sehingga kakinya dibikin apa Pak? Dibikin stroke, dibikin enggak bisa berdiri. Dalam Quran yang lain, lihat Al-Qalam ayat 52. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una khashiyatan absarum tarhaqum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dalam Quran surah Al-Qalam, itu ada di Al-Quran. Apa yang saya sampaikan ini ada Al-Qurannya semua, bukan omongan saya. Dan hari ketika Allah angkat urusan manusia, diperlihatkan, tidak ada yang disembunyikan. Yud'auna ila sujud, semua manusia diperintahkan sujud. Kata baginda Rasul, ketika Allah nampak, di dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayat Sa'id bin Musayyib dari Imam Bukhari, dari Sa'id bin Musayyib, Nabi Muhammad bersabda, nanti hari kiamat ketika Allah nampak di hadapan makhluknya, yud'auna ila sujud, semua manusia dipanggil oleh Allah, diperintahkan sujud, fala yastati'un, ternyata ada sekelompok manusia tak bisa sujud. Yang lain sujud, ternyata ada sekelompok manusia tak bisa sujud. Siapakah mereka? Kata Rasulullah, mereka yang dahulu di dunia sujud sholat karena kepada Allah, karena riya, karena pengen dapat pujian. Nanti badannya fala yastati'un, ternyata mereka tak bisa sujud, berubah menjadi robot. Setiap mau sujud badannya kagak bisa, badannya kaku kayak robot.
Kenapa? Dahulu setiap kumandang azan, nongkrong-nongkrong di kafe, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ngerokok, hayya 'alas shalah, enggak mau ke masjid. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dikarenakan dahulu mereka di dunia dipanggil untuk sujud, hayya 'alas shalah, wahum salimun, padahal mereka sehat, mereka bugar, tapi tak mau ke masjid, tak mau sujud. Inilah orang yang nanti badannya akan berubah seperti robot. Tapi yang lain bisa sujud dan bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tapi kelompok ini tidak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah, tiba-tiba mereka tak bisa sujud. Khasyatan absaruhum, pandangan mereka penuh rasa takut. Tarhaquhum dhillah, dirundung oleh rasa penyesalan dan rasa kehinaan, sebab dahulu mereka di dunia tak mau ke masjid. Wa qad kanu yud'aun, dan mereka sebab dahulu dipanggil-panggil tapi mereka pura-pura budeg, pura-pura nggak mau dengar masjid, nggak mau dengar kumandang azan. Maka sekarang Allah pun pura-pura, Allah nggak mau menolong orang yang dahulu di dunia pura-pura. Begitu Pak, itu tadi ayatnya. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dariku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan di hari kiamat matanya buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia berkata, wahai Tuhan, mengapa engkau kumpulkan aku di hari kiamat dalam keadaan buta? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna, yang demikian itu kenapa? Atatka ayatuna, telah datang tanda kebesaran kami, ada sholat, ada puasa, ada zakat, fanasitaha, tapi kamu lupa dan pura-pura lupa, pura-pura enggak sholat, pura-pura lupa. Wa kadzalika al-yauma tunsa, karena itu sekarang pun kamu dibikin pura-pura lupa, dilupakan oleh Allah. Siapa yang melupakan Allah di dunia, nanti di akhirat Allah akan melupakannya. Udah habis tuh. Betul? Betul? Iya. Atau lagi, kan tadi ada 5 ya. 1, Allah angkat kesempitan hidup, Bu, Pak. Jadi kalau pengen masukin anak sekolah, Pak Ustadz, gimana ini? Sholat 2 rakaat. Saya itu, Bu, hidup saya gak pernah sempit. Saya mau beli rumah, mau bangun renovasi rumah, saya bangun pesantren, saya beli tanah buat masjid, selalu sholat 2 rakaat. Mau masukin anak sekolah, mana mau nikahin anak, mau istri, mau mau nikah dengan istri, mau nikahin anak, mau pindah pekerjaan, mau nyari pekerjaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazimahul amru shalla rakaatain. Adalah Nabi Muhammad jika mendapatkan urusan yang serius, salat 2 rakaat. Jadi bapak-bapak pengen beli motor, salat Allahu Akbar. Insya Allah orang yang selalu salat, komunikasi sama Allah nggak akan ketipu. Nanti bapak nggak akan ketipu kalau beli motor. Tapi kenapa saya ketipu Pak Ustadz? Sebab bapak nggak pernah salat. Bapak nggak konsultasi sama Allah, nggak minta sama Allah. Makanya bapak ditipu, ibu ditipu. Pun kalau ditipu, tipunya nggak gede-gede banget. Umpamanya, Pak Ustadz pada sudah sholat, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang penting sholat. Begitu ya? Enggak kan Pak? Jadi mengapa itu salah milih istri, salah milih suami? Bapak dulu sholat enggak? Waktu nikahin anak, bapaknya sholat sama Allah enggak? Minta sholat hajat enggak? Bapak mau pindah rumah, sholat hajat enggak? Bapak mau renovasi rumah, sholat hajat enggak? Bapak mau beli tanah, sholat hajat enggak? Sholat 2 rakaat. Minta petunjuk dari Allah. Sehingga Allah akan arahkan. Jangan, ini kamu ntar ditipu. Nih, beli yang sebelah sini. Pak Ustadz, saya ternyata enggak jadi. Nah, jangan.
istikharah, ada sholat hajat. Itulah gunanya sholat. Kenapa, Bu? Sholat itu kayak kita, ayah, saya mau pindah pekerjaan, gimana kata menurut ayah, menurut ibu? Konsultasi. Nak, jangan nak, lanjutkan nak. Tuh. Allah juga begitu. Allah, saya pengen begini ya Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, adalah Rasulullah bersabda, Allah senang sekalipun yang kamu minta kepadanya adalah sendalmu yang putus. Walau kana syis'ana leh. Allah senang kalau seorang itu minta sama Allah, sekalipun yang dimintakan, yang diratapi adalah sendalnya yang putus. Sendal putus aja Allah senang kalau kita mintanya, apalagi lebih dari itu. Dan Allah benci kalau kita tak pernah minta sama Allah. Allah benci. Kebalikan. Kalau manusia, kebalikannya. Kita minta mulu, manusia malah benci. Tapi kalau kita minta sama Allah, Allah tambah senang. Dan yang terakhir, dari 5 tersebut, yang terakhir adalah, kata baginda Rasulullah, dia akan masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana orang pengen masuk pesawat langsung, nggak pakai diperiksa di airport, langsung naik pesawat, nggak pakai pemeriksaan, dicek bagasi, nggak pakai. Kita juga demikian, orang yang dekat dengan masjid, dekat dengan agama Allah, perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi, nanti masuk surga tanpa hisab. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.